Lagi bingung nyari racikan PC 7 jutaan? Pengennya 7 juta udah bisa gaming AAA? Emang bisa? Ya tentu saja bisa. Di video kali ini saya akan merekomendasikan rakitan PC 7 jutaan yang pastinya bertenaga dan sanggup diajak gaming AAA. Sebelum masuk ke videonya, disclaimer dulu untuk harganya. Harga yang digunakan mengikuti harga update terbaru saat video ini dibuat, yaitu pada akhir bulan Oktober atau pada awal bulan November 2023. Langsung saja ke komponen yang pertama. Untuk komponen yang pertama yaitu sebuah prosesor. Sebelum merakit sebuah PC, kalian harus menentukan dulu mau pakai prosesor apa. Di rekomendasi rakitan PC 7 jutaan kali ini menggunakan prosesor dari Intel dulu. Untuk di next video saya akan buatkan racikan menggunakan prosesor dari AMD dengan budget 7 jutaan saja. Untuk prosesor yang kita pilih yaitu prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 atau Intel Core i3 12100F dengan codename Alder Lake. Kenapa bang kok harus prosesor ini? Karena prosesor Core i3 generasi ke-12 ini memiliki performa yang bisa diandalkan di tahun 2023 dan masih bisa bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini juga sudah memakai soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700 dengan ditenagai oleh 4 core dan 8 thread. Speednya berada di angka 3,3 GHz dan up to boost hingga 4,3 GHz. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 ini termasuk salah satu prosesor terkencang di kelasnya. Diajak gaming bisa, diajak produktivitas pun juga bisa. Performa Intel Core i3 generasi ke-12 ini memiliki performa yang mirip-mirip dengan Ryzen 5 5500 dari AMD. Meskipun dalam beberapa skenario gaming Ryzen 5 5500 lebih unggul sedikit ketimbang Intel Core i3 12100F. Salah satu kelebihan dari prosesor ini selain harganya yang cukup terjangkau, prosesor ini juga sudah mensupport dua tipe RAM, yaitu RAM dengan tipe DDR4 dan RAM dengan tipe DDR5 yang bisa kalian sesuaikan dengan motherboard yang akan kalian pilih nanti. Untuk harga dari Intel Core i3 generasi ke-12 ini berada di harga 1.400.000-an saja di akhir bulan Oktober 2023. Komponen yang kedua yaitu motherboard. Karena Intel generasi ke-12 memakai soket terbaru LGA 1700, jadi kita juga harus memilih motherboard dengan soket LGA 1700. Motherboard yang akan kita pilih yaitu motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock H610M HDP M.2 DDR5 dengan chipset yang dipakai yaitu H610. Motherboard ini memiliki 2 slot RAM dengan tipe RAM terbaru DDR5 dengan kecepatan maksimal RAM-nya berada di angka 5600 MHz. Motherboard ini juga sudah mensupport PCIe Gen 4x16. Meskipun termasuk motherboard tipe budget, tetapi outputnya bisa dibilang cukup lengkap. Ada 1 kali PS2 mouse keyboard, 1 kali disk support, 1 kali HDMI, 1 kali DisplayPort 1.4, 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 kali USB 2.0, 1 kali RJ45 LAN, dan audio J. Dengan tampilan putih dan hitam, motherboard ini sangat cocok untuk semua tema rakitan kalian. Untuk motherboard H610M ini memakai form factor MATX. Dengan segudang fitur yang ditawarkan, motherboard H610M HDP M.2 DDR5 dari ASRock ini dibanderol dengan harga 1.300.000-an di akhir bulan Oktober 2023. Komponen selanjutnya yaitu random access memory atau RAM. Untuk RAM yang akan kita pilih yaitu RAM dengan tipe DDR5 karena motherboard yang kita pilih tadi menggunakan RAM dengan tipe DDR5. RAM yang akan kita pilih yaitu RAM dari tim, yaitu Tim Group Elite Plus DDR5 16GB single channel 5200 MHz. Meskipun menggunakan single channel tetapi tidak akan berdampak pada performa dari prosesor karena prosesor yang kita pakai dari Intel yang tidak seperti prosesor dari AMD yang lebih bagus menggunakan konfigurasi dual channel untuk RAM-nya. Kelebihan lain dari menggunakan RAM dengan tipe single channel, bila kalian ke depannya memiliki budget lebih, kalian bisa meng-upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Kalian tidak perlu cemas untuk persoalan garansi, karena Tim Group memberikan garansi seumur hidup untuk RAM yang satu ini. Untuk desain dari RAM ini cukup minimalis tanpa adanya aksen RGB. Meskipun tanpa RGB, tetapi RAM ini memiliki aluminium heatsink yang berfungsi untuk menyebarkan panas yang berlebih ketika RAM sedang bekerja keras. Harga dari RAM Tim Group Elite Plus DDR5 16GB single channel ini berada di harga 800.000-an saja di akhir bulan Oktober 2023.
Komponen selanjutnya masuk ke komponen penyimpanan. Di sini kita merekomendasikan SSD ketimbang hard disk untuk media penyimpanan OS kalian, karena SSD lebih kencang berkali-kali lipat kinerjanya ketimbang hard disk. SSD yang kita pilih yaitu SSD M.2 NVMe dari brand Klep dengan kapasitas 1 GB PCIe Gen 3 x 4. Kenapa Bang kok pilih SSD PCIe Gen 3, kenapa nggak PCIe Gen 4? Jawabannya karena untuk menghemat budget. Jika kalian memiliki cukup budget, lebih baik kalian pilih SSD menggunakan SSD PCIe Gen 4 karena motherboard juga sudah mensupport PCIe Gen 4. SSD Klep ini memiliki kecepatan membaca 2100 Mbps dan kecepatan menulisnya berada di angka 1650 Mbps. Dengan kecepatan seperti itu, SSD ini termasuk kencang bila dibandingkan dengan hard disk. Rata-rata kecepatan membaca dan menulis hard disk berada di angka 100 Mbps-an saja. SSD ini memiliki garansi selama 3 tahun. Untuk harga dari SSD ini berada di harga 700 ribuan saja di akhir bulan Oktober 2023. Next, kita masuk ke PGA card. Di rekomendasi rakitan PC 7 jutaan kali ini, PGA card yang dipilih yaitu PGA card dari Nvidia, yaitu PGA card GTX 1660 Super, tetapi dengan kondisi yang bekas. Sebelum kalian membeli PGA card bekas, pastikan dahulu PGA card tersebut bagus kondisinya. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan seller. Mau seller bilang PGA card ini bagus, kondisinya baik, PGA card X gaming bukan X mining, jangan terlalu percaya sebelum kalian buktikan sendiri. Selalu pastikan dulu kondisi PGA card tersebut bagus kondisinya sebelum kalian beli. Harga PGA card GTX 1660 Super dengan kondisi bekas sekarang berada di harga 1.700.000 sampai 1.900.000 ribuan saja. PGA card GTX 1660 Super ini rilis pada tahun 2019 di kuartal kedua dengan base clock 1530 MHz dan boost clock 1785 MHz dengan kecepatan 14 Gbps. GTX 1660 Super memiliki besar memori 6 GB dengan tipe memori GDDR6 192 bit. Untuk TDP yang diperlukan PGA card ini hanya 125 watt saja dengan 1x8 power pin. Minimum PSU yang dipakai yaitu sebesar 450 watt saja. PGA card GTX 1660 Super ini termasuk salah satu PGA card yang terjangkau tetapi menawarkan performa yang lumayan tinggi. Meskipun fitur ray tracing belum ada di PGA card ini, tetapi untuk keperluan gaming sangat bisa diandalkan. GTX 1660 Super ini mampu melibas game-game AAA dengan cukup baik di resolusi 1080p dan bahkan di resolusi 1440p dengan beberapa catatan. Untuk diajak produktivitas pun juga bisa, karena GTX 1660 Super ini memiliki teknologi CUDA yang bisa diandalkan untuk diajak produktivitas seperti editing ataupun rendering. 1660 Super ini memiliki performa yang mirip-mirip dengan PGA card RTX 3050 dari Nvidia, tetapi performanya masih kalah saing bila dibandingkan RX 6600 dari AMD. Untuk sekarang, harga dari PGA card sedang normal kembali, tidak seperti dulu yang melambung tinggi. Kalian bisa mendapatkan PGA card bekas dengan mudah dan juga harganya yang cukup terjangkau untuk saat ini. Untuk kalian yang berminat membeli PGA card bekas, kalian bisa cari di grup forum jual beli di Facebook atau di marketplace lain kesayangan kalian. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke komponen yang telah kita pilih tadi, yaitu power supply. Kalian wajib memilih power supply yang sudah memiliki sertifikasi 80+, supaya komponen yang kalian miliki bisa lebih awet dan tidak cepat rusak, karena power supply memiliki sifat merusak ke komponen lain jika power supply yang kalian gunakan power supply yang kurang bagus. Kalau diibaratkan, power supply itu seperti jantung dalam sebuah rakitan PC. Power supply yang kita rekomendasikan kali ini yaitu power supply dari MSI, yaitu MSI MAG A550BN 550 watt 80+ bronze. Power supply ini memiliki kabel yang pipi dan hitam. Selain menambah estetika, kabel yang pipi dan hitam ini bakalan mempermudah kalian saat merapikan kabel manajemen di bagian belakang casing. Power supply ini sudah cukup untuk menyuplaikan daya ke Intel Core i3 generasi ke-12 dan juga PGA card GTX 1660 Super. Untuk harga dari PSU ini berada di harga 600 ribuan besar sampai 700 ribuan kecil di akhir bulan Oktober 2023. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu komponen yang berfungsi untuk melindungi komponen lainnya, yaitu casing. Untuk pemilihan casingnya bersifat opsional atau sesuai dengan selera kalian. Kalian mau casing warna apa, kalian mau casing yang besarnya bagaimana, dan mau bentuknya seperti apa, terserah kalian saja. Yang penting casing tersebut memiliki airflow atau sirkulasi udara yang bagus. Kalau kalian bingung dengan pilihan casingnya, di sini saya merekomendasikan casing dengan bentuk yang lumayan kekinian dengan model akuarium. Untuk casingnya yaitu casing dari Digital Alien
N30S dengan tempered glass di bagian sisi samping dan depan casingnya. Casing ini support sampai 9 pen. Kalian dapat menempatkan 3 pen di bagian atas, 1 pen di bagian belakang, 3 pen di bagian bawah, dan 2 pen di bagian depan samping casingnya. Casing ini juga terdapat 2 varian warna, yaitu warna putih dan juga warna hitam. Harga dari casing Digital Alien N30S ini berada di harga 400 ribuan saja di akhir bulan Oktober 2023. Namun kalau menurut kalian casing ini cukup mahal dan kalian juga kurang suka dengan desainnya, kalian bisa mengganti dengan casing lain pilihan kalian. Nah, itulah komponen apa saja yang dipilih untuk racikan PC 7 jutaan kali ini dengan lebih mengutamakan performa ketimbang estetika. Jika kalian ada budget lebih, kalian bisa membeli kipas tambahan untuk menambah estetika dan juga menambah airflow di bagian dalam casingnya. Racikan 7 jutaan kali ini untuk diajak gaming, untuk diajak produktivitas juga bisa. Untuk total biaya rakitan yaitu sebagai berikut. Dan untuk gambaran performa yang akan kalian dapatkan yaitu sebagai berikut. Seperti itulah total biaya dan juga performa yang akan kalian dapatkan dengan harga 7 jutaan yang mengenalkan prosesor Intel Core i3 generasi ke-12 dan juga VGA card Nvidia GTX 1660 Super. Menurut kalian apakah worth it atau tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, semoga membantu kalian yang ingin merakit PC dengan budget 7 juta. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di next video. Bye bye.